Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Fasa dari kelas studi fikih F, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas fikih dan permasalahan kontemporer. Ya, fikih ini adalah suatu kemasan, suatu produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikemas yang berisi syariat-syariat Islam. Nah, fikih ini berkontribusi besar terhadap pembaruan hukum di muka bumi ini, mewarnai positif dalam setiap kali terjadinya reformasi di negara Muslim maupun di negara non-Muslim. Seperti ada peribahasa Latin dari Cicero, yaitu ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, kita harus menyadari dulu nih bahwa fikih adalah benda mati yang tidak dapat diubah maupun dimodernisasikan. Hal ini bermakna bahwa fikih dalam arti kaidah atau regulasi merupakan derivisasi syariat Islam dalam tataran hakiki, yaitu fikih sebagai pandangan hidup. Banyak sekali kita lihat dari masyarakat yang masih takut dengan adanya fikih sebagai produk Tuhan, karena mereka melihat bahwa norma yang ada di dalamnya ini sangatlah menakutkan. Padahal fakta dan rumusannya, normanya tidak demikian. Di sini saya akan membahas fikih kontemporer yang menawarkan pemikiran produk hukum Islam yang aktual, rasional, dan faktual, dan meminimalisir kesan kaku dan esensian dalam mencari solusi masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat, serta didahului dengan ringkasan fikih pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang kita bahas adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 611 Masehi sampai 632 Masehi. Perkembangan fikih pada saat ini tuh terlihat sangat jelas ya. Hukum Islam ini berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama adanya penugasan Rasulullah kepada sahabat ke suatu tempat tertentu, seperti pada kasusnya Mu'adz bin Jabal. Kasus ini diriwayatkan dari sumber hadis riwayat Abu Daud yang artinya, bagaimana cara memutuskan perkara jika diajukan masalah kepadamu? Tanya Rasulullah. Mu'adz pun menjawab, aku akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nabi bertanya kembali, jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? Mu'adz pun menjawab, aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Nabi pun bertanya kembali, kalau tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasulullah dan kitab Allah? Mu'adzin pun menjawab, aku akan ijtihad dan sesama. Kemudian Rasulullah menepuk dada dan tangannya seraya berkata, segala puji Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang diridhoinya. Yang dilakukan sahabat terkadang disetujui ataupun tidak disetujui. Terlepas dari bimbingan semua, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Najm ayat 3 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yankihu anil hawa yanhuwa ilhawayyu yuha, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya bila terjadi kasus di kalangan sahabat yang belum ada jawabannya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat langsung menjawab. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu untuk menjawab. Inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat tersebut.
Yang kedua, kita akan membahas di zamannya sahabat dan tabi'in. Pada zamannya sahabat, fikih secara praktis ini sudah terjadi dan sudah dilalui para sahabat. Namun, tidak ada tersentuhan dari sunnah karena Rasulullah SAW ini sebagai sumber informasinya dan pembimbing hukum ini telah tiada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang di zamannya pembentukan mazhab fikih periode keemasan. Nah, di dalam pembentukan mazhab fikih ini berbarengan dengan masa kejayaan Islam atau masa keemasan Islam. Perkembangan fikih pada periode ini adalah adanya hubungan humoris antara ulama dan khalifah, bahkan ada khalifah yang merangkap sebagai ulama. Fase ini juga yang dikenal dengan istilah istijad dan keemasan fikih Islam. Yang keempat ada periode kewujudan, periode yang munculnya fanatisme mazhab. Nah, di dalam periode kewujudan ini adanya perbedaan mazhab yang saling menyalahkan mazhab lain. Nah, di sini kebanyakan individu yang berbeda mazhab ini melihat perbedaan itu adalah sebagai sesuatu yang keluar dari agama Islam ini. Nah, kita akan membahas dengan fikih kontemporernya. Fikih untuk pantaskah bukankah fikih dalam berinteraksi dengan ini? Maka kontemporer Qadri Aziz menawarkan 11 langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendahulukan sumber pintar yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan rujukan bermazhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. Yang kedua, ini berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi. Yang ketiga, ini ada karya ulama klasik diposisikan sebagai knowledge. Yang keempat, ini mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar dalam konteks iptek maupun budaya. Yang kelima, responsif terhadap masa permasalahan. Yang keenam, ada menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberikan inspiratif dan guidance. Yang ketujuh ada akan ham, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan. Menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu secara umum. Yang 9 ada kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Yang ke-10 ada menjadikan masalah sebagai landasan penting dan mengembangkan fikih. 11 ada menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.